Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali di channel Edufast Edutainment. Kali ini kita kembali akan mempelajari tentang MS Word, khususnya bagi Anda yang masih pemula dan ingin menguasai software MS Word ini untuk kebutuhan perkantoran atau kebutuhan administrasi lainnya. Kali ini kita sampai pada tutorial yang kedua atau part 2 dari rangkaian pembelajaran MS Word untuk pemula. Bagi Anda yang belum mempelajari video tutorial yang pertama, silakan bisa melihat di kolom deskripsi, sudah saya cantumkan juga linknya agar pembelajaran kita berjalan secara terstruktur gitu ya, dari tutorial 1 kemudian tutorial 2 sehingga pembelajaran akan menjadi lebih mudah Anda terapkan. Baik, untuk tutorial yang kedua ini kita akan langsung membuka MS Word ya. Anda terbiasa membuka dari mana? Apakah dari icon di desktop, di text bar, atau dari start menu? Boleh saja ya, manapun boleh saja. Yang penting Anda nyaman dalam membuka MS Word. Seperti ini kita pilih yang blank dokumen ya. Oke, bisa dilihat di sini masih dokumen 1 Word ya. Artinya ini file ini masih kosong ya, belum disimpan kalau namanya masih dokumen ya. Nah, setelah kita membuka file kosong seperti ini atau file baru seperti ini, maka langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyimpan. Jadi kenapa menyimpan harus dilakukan pertama kali? Karena ini untuk mempermudah proses penulisan teks-teks berikutnya. Jadi ketika kita menulis itu sudah otomatis tersimpan gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah nulis 10 halaman baru disimpan, itu prosedurnya salah. Jadi yang benar penyimpanan dilakukan pada awal ketika kita membuka filenya. Baik, kita langsung lakukan penyimpanan. Cara menyimpan MS Word sangat mudah. Caranya kita menuju ke menu file. Kemudian kita pilih pada menu save. Kemudian kita pilih menu komputer. Selanjutnya kita lakukan atau kita pilih klik browse ya. Browse artinya menjelajah folder-folder di komputer kita. Nah, kita di sini perlu menentukan file kita ini mau disimpan di folder mana. Ya, itu harus dilakukan dulu. Jadi jangan membuat file name-nya dulu, tapi tentukan dulu foldernya. Kalau Anda sudah punya folder di salah satu drive, silakan ditulis di situ atau disimpan di situ. Kalau belum, kita bisa membuat folder baru. Misalkan kita mau membuat sebuah dokumen laporan baru ya. Caranya cukup mudah. Jadi kita klik pada drive D karena saya ingin menyimpan di data D. Kemudian pilih new folder. Nah, maka akan muncul new folder. Ini bisa langsung kita buat namanya ya. Misalkan laporan. Nah, laporan bulanan misalkan. Nah, begitu ya. Jadi folder bisa kita kasih nama apa saja, fungsinya untuk mengelompokkan. Jadi misalkan nanti file yang laporan kita kumpulkan di file laporan ya. File jurnal kita tulis, kita kumpulkan di file jurnal dan seterusnya. Oke, seperti itu. Kemudian bisa kita double klik untuk membukanya. Nah, lihat di sini sudah ada satu folder baru ya, laporan bulanan misalkan. Kemudian di sini kita tulis file name-nya ya. Misalkan di sini saya buat laporan 1 gitu ya, laporan 1, atau nanti silakan Anda buat dengan nama sesuai keinginan Anda. Langsung bisa kita lihat di sini save as type-nya adalah Word dokumen. Ini adalah format dasar. Sebenarnya kita bisa menyimpan di format-format lain seperti mau di PDF, di RTF dan sebagainya ya. Tapi tentunya kalau untuk kebutuhan dokumen, administrasi dan sebagainya ya kita memakai yang Word dokumen. Oke, kemudian langsung kita tekan tombol save. Baik, sekarang bisa kita lihat perbedaannya. Pada bagian atas ini bukan lagi dokumen 1 tetapi menjadi laporan 1 ya. Sesuai saya membuat file name-nya tadi karena saya membuatnya laporan 1 ya. Kalau Anda membuatnya di sini makalah gitu ya, maka akan tulisnya makalah ya, dan seterusnya. Oke, setelah kita simpan, maka prosedur berikutnya adalah mengatur page setup atau mengatur kertasnya itu. Nah, kita menuju ke page layout ya, menu page layout ini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah menentukan size-nya. Jadi Anda mau mengetik itu menggunakan kertas ukuran apa? Apakah letter, tabloid, legal, A4, A5 dan seterusnya ya. Masih juga bisa pilih more paper size untuk melihat ukuran kertas lain ya. Oke, kali ini kita akan menggunakan A4 atau standar kuarto yang biasanya digunakan di administrasi ya. Kita biasanya pakai A4 ini. Kita klik. Oke, setelah kita pilih A4, kemudian kita atur orientasi. Nah, kalau mau portrait atau landscape ya, standar atau umumnya ya pakai portrait yang tegak ya. Kalau landscape ini kan dia tidur ya, horizontal ya, bukan vertikal. Kemudian margin, nah ini kita tentukan mau pakai standar ya, normal ini 2,54 cm ya, baik top, left, bottom dan right. Tapi kalau misalkan kita menginginkan sebuah margin yang
tidak ada di sini ya, maka kita pilih custom margin. Jadi contohnya saya mau membuat makalah. Nah, standar makalah saya misalkan di kampus gitu ya. Anda mahasiswa di kampus itu standar makalahnya itu menggunakan margin 4433. Nah, maka kita pilih tadi ya, pilih margin kemudian pilih custom margin. Maka pada top ini kita tulis 4. Kemudian pada bottom kita tulis 3, leftnya 4, right 3. Artinya bagian atas kertas ini jarak antara tepi kertas dengan tagnya nanti 4 cm. Jarak di bagian bawah nanti adalah 3 cm. Di bagian kiri 4 cm, bagian kanan 3 cm. Ini biasanya kalau makalah atau skripsi begitu kurang lebih seperti ini ya. Nah, sebenarnya pengaturan tadi semua ada juga nih, ada kayak paper ya. Paper ini tadi kan kita pilih tadi. Nah, ya, size-nya tadi. Nah, ini di sini muncul juga nih. Kalau mau ganti juga boleh. Misalkan tadi A3 mau diganti, tadi A4 mau diganti ke legal, boleh-boleh saja ya. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, gampang ya teman-teman ya. Jadi langkah yang berikutnya tadi setelah menyimpan adalah mengatur page setup atau mengatur ukuran kertas dan settingan kertas. Baik, setelah kita mengatur page setup, maka selanjutnya kita bisa menulis ya teman-teman ya. Misalkan saya akan menulis sebuah teks ya, sebuah paragraf atau beberapa paragraf ya. Seperti ini. Nah, saya nulis mindset terhadap teknologi. Contohnya ini adalah sebuah judul ya, sebuah judulnya begitu. Kemudian saya tulis paragraf-paragraf berikutnya ya. Tapi ini saya skip ya teman-teman biar cepat aja. Oke teman-teman semua, saya sudah nulis, ini ada judulnya, ada 3 paragraf ya yang saya tulis. Nah, sekarang kita lakukan pengformatan. Jadi setelah kita tulis ya, mungkin kita tidak harus nulis semua dulu, tapi bisa nulis satu teks saja ya, satu kalimat atau satu paragraf gitu. Itu yang harus kemudian segera dilakukan adalah pengformatan daripada fontnya itu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini pada menu home. Kembali ke menu home. Kalau tadi masih di luar menu home, di sini ada ribbon atau pita font ya. Font ini ada mengatur jenis fontnya, size dan sebagainya. Contoh pada kalimat judul ya, mindset terhadap teknologi ini akan saya berikan atribut ya. Jadi saya double klik ya, atau 1 2 3 triple klik ya. Saya triple klik gini 1 2 3. Nah, atau di blok seperti ini boleh. Ini kita tentukan, misalkan saya mau ganti fontnya. Nah, fontnya mau Times New Roman. Nah, gitu ya. Ini kan defaultnya biasanya Calibri ini ya. Nah, ini kita bisa ganti yang lain. Nah, boleh apa saja ya, sesuai selera atau aturan yang ada di lembaga teman-teman. Misalkan saya pilih Times New Roman seperti ini, maka berubah. Tapi kalau saya menginginkan fontnya sama semua untuk paragraf lainnya, maka kita bisa seleksi semuanya secara langsung. Caranya seperti ini, dari awal kita blok seperti ini ya, tarik, klik, tahan, tarik ya mouse-nya. Jadi klik, tahan, mouse-nya, tarik. Nah, begini. Atau yang mau lebih mudah, kita gunakan shortcut keyboard yaitu tombol CTRL plus A atau Ctrl A. Nah, ini langsung ke seleksi semua. Dan ini lebih valid karena artinya semua bagian halaman kita ke blok semua. Nah, di sini langsung pilih. Nah, misalkan saya ganti ya tadi Times New Roman. Maka semua font untuk teks saya itu menjadi Times New Roman. Kemudian font size-nya misalkan di sini ya, ini 11. Jadi defaultnya atau tadi awalnya 11, saya bisa ubah misalkan ke 12. Nah, jadi semua sama, langsung 12 juga fontnya. Nah, ini antara font dan font size ini umumnya dilakukan bersamaan ya, karena hampir semuanya sama gitu biasanya ya kalau untuk dokumen standar. Kecuali seperti misalkan judul lah. Ini judul ini mau saya buat fontnya lebih besar ya, berarti kita seleksi judulnya aja ya. Nah, ini kita seleksi judulnya, misalkan saya ubah menjadi 14. Nah, seperti itu. Kemudian mau saya berikan atribut nih, judulnya tebal, maka kita bisa pilih nih ya, bold. Nah, ini untuk menebalkan. Nah, lihat ya, bisa dilihat ya, dia lebih besar karena font size-nya 14 dan atributnya bold. Atau bisa kita ganti atribut italic, nah ya, miring atau underline. Underline ini ada garis bawahnya ya. Nah, jadi ini bisa dipakai semua, bisa dipakai salah satunya ya. Jadi dipakai barengan bisa, dipakai salah satunya bisa.
Nah, penggunaan atribut seperti bold, italic, dan underline ini biasanya dikhususkan untuk bagian-bagian tertentu saja ya teman-teman. Jadi misalkan untuk judul maka di bold ya. Kemudian kalau misalkan untuk istilah-istilah asing biasanya menggunakan italic ya dan sebagainya. Jadi tidak semuanya dipakai ya. Demikian juga ada efek nih ya seperti garis tengah, strike how, kemudian subscript atau superscript ya dan sebagainya. Kemudian di sini ada juga untuk font color ya. Font color atau warna teks. Jadi misalkan saya mau buat warnanya ini beda, merah. Nah, ini ya menggunakan font color ini. Nah, seperti itu. Kalau mau diberikan blok belakang ini shadow ya, shading seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau ini efek seperti ini ya, settingan kalau misalkan digunakan untuk menulis bulletin ya, menulis undangan dan sebagainya ya, bisa pakai efek-efek seperti ini ya, word art seperti ini, atau bisa disetting sendiri ya, tapi ini jarang digunakan untuk kebutuhan dokumen formal. Oke teman-teman, kemudian ada ini clear ya, clear all formatting. Ini gunanya untuk menghapus semua format. Contohnya kan sudah saya setting dengan beberapa format tadi ya. Ini saya double klik lagi, saya triple klik lagi, kemudian saya pilih clear all format. Nah, dia akan kembali ke netral ya. Nah, ini settingnya masih nih, berarti kita netralkan ya, no color. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi semua ini berfungsi, ada tujuannya, ada fungsinya ya masing-masing, tetapi tentu kita menyesuaikan kebutuhan. Artinya bukan kok langsung dipakai semua. Setelah kita mengatur pada ribbon font, selanjutnya kita akan masuk ke ribbon paragraf atau pita paragraf di sini untuk mengatur perataan, spasi, numbering dan sebagainya. Contohnya bisa dilihat teman-teman punya saya, paragrafnya ini kan ini namanya left ya, rata kiri ini, rata kiri semua ya. Yang di kanan ini kan enggak rata. Nah, kita bisa mengatur ya. Contoh judul punya saya mau saya setting center, maka saya klik pada kalimat judulnya ini, kemudian saya pilih perataan center. Nah, maka judul ada di tengah-tengah. Sedangkan paragrafnya saya menginginkan rata kanan kiri, maka saya blok paragrafnya ya, dari awal ya, sini tadi salah satu ini sampai sini atau sampai tag Anda semua. Kemudian kita pilih yang justify ini. Ada justify low, medium, high, kita pilih yang justify saja. Nah, bisa dilihat rata kanan, rata kiri ya. Nah, seperti itu rapi. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur perataannya, maka kita melanjutkan dengan mengatur spasi. Ini bisa dilihat teman-teman, spasi itu ada dua ya. Jadi spasi antar baris atau disebut line spacing. Contohnya kalimat atau baris pertama ini salah satu faktor dengan baris kedua saya adalah cara pandang. Ini kan punya jarak. Nah, ini jaraknya sama semua tuh sampai bawah ya. Kemudian spasi yang kedua adalah spasi antar paragraf atau paragraf spacing. Bisa dilihat antara paragraf satu saya dengan paragraf kedua saya, paragraf ketiga saya itu mempunyai jarak yang lebih renggang daripada line spacing atau jarak antar baris. Nah, ini sebenarnya sudah disetting secara default ya oleh komputer, tapi kalau kita menginginkan perubahan maka caranya mudah saja. Kita ulangi cara yang sama seperti tadi, yaitu Ctrl A atau blok semuanya. Kemudian di sini pilih ya, ini spasi line and paragraph spacing. Nah, kita bisa menentukan mau spasi berapa, 1, 1,15, 1,5, 2 spasi. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau membuat seperti skripsi, makalah gitu ya, untuk mahasiswa biasanya menggunakan 2 spasi ya. Tapi kalau di instansi perusahaan misalnya membuat laporan biasanya 1 spasi atau yang 1,15 ini. Oke ya, silakan dipilih bebas saja. Nah, begitu cara mengatur spasi. Tapi ini baru spasi antar baris. Nah, sekarang spasi antar paragraf ya. Caranya kita kembali klik sini ya, drop down-nya sekarang yang diklik tanda segitiga kecil itu. Kita pilih line spacing option. Nah, ini bisa, atau juga Anda bisa klik ini nih yang di pojok sini. Itu sama aja. Nah, masuk ke sini line spacing option. Nah, jarak antar paragraf itu di sini spacing. Lihat. Punya saya ini otomatis 8 poin atau 8 pt, maka jaraknya segitu. Mau saya rubah lebih rapat, misalkan saya setting 3 ya, tulis 3 aja, langsung oke. Nah, lebih rapat. Kalau mau saya renggangkan lagi, saya klik lagi sini, misalkan saya tulis 12. Nah, lebih renggang. Nah, ini umumnya berapa? Umumnya itu antara 6 dan 8 itu ya. Kalau saya lebih suka 6, jadi 6 itu nggak terlalu berjarak ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa memberikan lagi pengaturan untuk awal paragraf. Lihat teman-teman,
Di paragraf saya ini kan semuanya berawal atau huruf pertama itu berawal dari paling kiri ya, rata kiri. Nah, umumnya kan paragraf dibuat seperti ini. Nah, seperti ini artinya menjorok ke dalam ya. Ini saya lakukan dengan manual tadi pakai tombol tab di keyboard ya, di kiri gitu ya. Keyboard di kiri ada tab itu. Kalau mau manual seperti ini boleh-boleh aja, tapi nanti jatuhnya menjadi lama karena kalau kita sudah membuat 10 halaman ya, artinya sudah ada puluhan paragraf ya, atau bahkan ratusan paragraf, tidak mungkin dong kita lakukan satu persatu ya. Ada cara yang lebih efektif ya. Kita lakukan lagi Ctrl A dan kembali ke tadi paragraf spasi itu ya, paragraf option ini ya, klik sini atau tadi drop down ya di spasi ini, masuk ke sini lagi ya paragraf ini. Nah, di sini ada ini spesial, kemudian by. Ini spesialnya kita pilih first line. Nah, di sini bisa ditentukan. Ini secara default atau secara otomatis biasanya 1,27 cm untuk first line ini. Nah, tapi Anda bisa mengubahnya menjadi 1 saja atau 2 gitu ya. Tapi jangan terlalu jauh ya. Jadi first line artinya baris pertama gitu ya akan di indent atau dimajukan sebanyak 1,27 cm. Nah, ini kalau saya oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Paragraf 1, 2, 3 otomatis semuanya sudah menjadi maju atau masuk ya kalimat pertamanya. Oke, seperti itu. Nah, inilah yang dilakukan untuk dasar-dasar pengetikan. Nah, sebenarnya sampai sini ini teman-teman udah bisa melanjutkan semua nulis ya untuk laporan dan sebagainya dengan teknik-teknik seperti tadi ya, tinggal dikembangkan saja bagaimana mengatur font size, atribut, kemudian perataan dan sebagainya. Tapi ini saya tambah satu lagi materinya, misalkan ketika kita menginginkan pembuatan penomoran teman-teman ya. Oke, misalkan di sini pada paragraf 4 saya tambahkan ya, berikut ini beberapa contoh mindset yang keliru titik 2. Nah, misalkan 1 ini ya, kan biasanya gitu kita tulis 1. Nah, seperti itu. Ini ya, 2. Nah, seperti itu ya. 3. Nah, seperti ini. Ini komputer juga biasanya sudah menyediakan format otomatis. Jadi kalau saya tulis gini, angka 1, kemudian titik, kemudian kita tekan spasi ya, spasi di keyboard tuh, dia otomatis menjadi format number nih, lihat. Ini langsung aktif nih. Nah, ya. Dan ini saya tulis kata-katanya misalkan ya. Saya enter, dia otomatis muncul 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lakukan dengan cara yang benar seperti tadi, tulis angka 1 titik spasi, itu otomatis menjadi numbering. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak terjadi numbering atau penomoran, maka kita bisa lakukan menggunakan ini. Nah, numbering nih. Jadi contohnya ini saya tulis dulu kata-katanya ya, seperti ini. Saya percepat aja ya teman-teman ya, begini. Kan saya punya 3 teks ya. Dan ini mau saya buat penomoran. Ini saya blok khusus yang ini poin-poinnya. Nah, di sini bisa kita pilih nomornya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ya. Misalnya saya tulis ini, saya pilih ini ya, numbering library yang ini. Nah, dia otomatis 1, 2, 3. Dan ini ketika saya enter di nomor 3, nah dia muncul 4 otomatis. Atau kalau saya tulis saya mau memasukkan satu teks baru di antara nomor 1 dan 2. Berarti saya klik nomor 1, saya klik enter. Nah, dia otomatis ini 2 dan yang 3 geser ke bawah. Ini secara otomatis karena kita menggunakan numbering. Nah, kalau ini yang sampingnya ini balet itu simbol. Jadi selain menggunakan nomor seperti ini, kita bisa menggunakan simbol ya. Khususnya untuk dokumen yang tidak baku ya, tidak formal. Kalau dokumen formal itu lebih baik menggunakan yang numbering. Nah, ini ya, ini berbagai macam simbol. Nanti kalau kurang simbolnya bisa pilih ya. Nah, define new ballet. Ya, define artinya cari ballet baru ya. Simbol, picture. Nah, ini bisa menggunakan berbagai macam simbol-simbol yang ada di komputer itu ya, banyak sekali ya. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita yang kedua tentang bagaimana membuat dokumen baru dan mengetik di MS Word ya, sampai menyimpan dan sebagainya. Jangan lupa ya teman-teman, setelah kita mengetik seperti ini selalu di save dengan cara tinggal Ctrl S. Nah gitu ya, alangkah lebih baik kalau nulis satu paragraf itu langsung Ctrl S. Nah, dapat paragraf kedua Ctrl S. Nah, sehingga ini udah tersimpan ya. Tadi kan kita udah nyimpan tuh laporan 1, maka otomatis kesimpan ke dalam file tersebut. Itulah alasannya kenapa menyimpan harus dilakukan pertama kali. Jadi agar teks-teks berikutnya sudah masuk ke dalam file yang sama itu.
Baik teman-teman, sampai di sini dulu tutorial yang kedua. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman pelajari tutorial yang ketiga. Linknya nanti akan saya tulis di deskripsi ya. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga Anda tercerahkan dan mampu mengambil manfaat dari video yang saya bagikan ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Bagikan juga ke teman-teman Anda, barangkali ada yang sedang belajar MS Word seperti Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.